Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai ikatan-ikatan kimia. Pada materi ini terdiri dari 9 materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada formula kimia yang akan disampaikan oleh Naysila, lalu ada penamaan komponen yang akan disampaikan oleh Vigo, lalu simbol dan struktur garis akan disampaikan oleh Aisyah, ikatan ion akan disampaikan oleh Intan, lalu ada ikatan kovalen akan disampaikan oleh Intan dan Naysila, ikatan kovalen dalam ion poliatomik akan disampaikan oleh Vigo, lalu sifat ion parsial pada ikatan kovalen dan ikatan kovalen ganda akan disampaikan oleh Rahma, dan yang terakhir ikatan logam akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum menyampaikan materi-materi ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Friska Herlina Septiani dengan NPM 0028. Saya Naysila Rizkia dengan NPM 014. Saya Sanjaya Dewi dengan NPM 009. Saya Rahma Alia dengan NPM 016. Saya Syarif Setia dengan NPM 001. Saya Muhammad Vigo Saputra dengan NPM 013. Selanjutnya akan langsung masuk kepada penyampaian materi. Formula kimia juga dikenal sebagai rumus kimia. Nah, rumus kimia adalah rumus yang menunjukkan jumlah atom dari unsur tertentu atau beberapa unsur yang ditemukan dalam senyawa kimia. Angka-angka yang muncul sebagai subskrip pada simbol-simbol tertentu dalam rumus menunjukkan jumlah atom tertentu dalam zat kimia tersebut. Nah, misalnya ada rumus kimia untuk air adalah H2O. Subskrip pada unsur hidrogen adalah 2, yang berarti ada 2 atom hidrogen dalam air. Nah, atom oksigen tidak memiliki subskrip karena hanya ada 1 atom oksigen dalam rumus kimia untuk air. Contoh rumus kimia lainnya yaitu ada CH4 atau metana, C6 H12O6 atau glukosa, C3H8 propana, C8 H18 oktan, dan NH3 amonia. Yang selanjutnya adalah penamaan komponen. Nah, langkah-langkah penamaan komponen atau senyawa organik dan anorganik sudah ditetapkan dengan aturan IUPAC. Nah, pada senyawa anorganik dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu senyawa ion. Senyawa ion ini terdiri atas kation atau ion yang memiliki ion positif, lalu ada anion dengan ion negatif. Contohnya di sini ada Na+ atau ion natrium. Nah, cara penamaannya, jika kation itu diberi nama sesuai dengan nama unsurnya seperti natrium. Nah, kalau anion yang tidak berikatan dengan oksigen, unsur oksigen, itu diberi nama dengan akhiran ida seperti klorida. Nah, kalau yang berikatan dengan oksigen itu diberi nama dengan akhiran at atau in, tergantung jumlah unsur oksigen yang mengikat. Misalnya di sini ada PO, Ca3, PO4 2 kali. O di sini unsur O itu memiliki 4 atom, yang mana lebih banyak dari P. Nah, kalau O-nya lebih banyak, itu akhirannya menjadi A, jadinya kalsium fosfat. Nah, kalau unsur yang memiliki bilangan oksidasi seperti Fe3+, itu ditulisnya dengan tanda kurung, lalu angka 3 dengan angka Romawi. Yang kedua, senyawa molekular. Senyawa molekular ini penamaannya dimulai dengan berurut dengan tabel periodik. Misalnya di sini ada N25. N itu posisinya di sebelah kiri dari O. Berarti yang ditulis itu N dulu baru O-nya. Contoh lainnya kayak SF6 ya sulfur tetrafluorida. Di sini karena S itu di kiri F, berarti S-nya tulis duluan. Nah,
kalau dia di satu golongan yang sama, itu diambil yang bawah dulu. Misalnya kayak I sama F itu kan di golongan yang sama, jadi yang ditulis I dulu. Nah yang ketiga asam. Asam ini adalah pada umumnya itu larut di air yang membentuk ion aqueous. Nah, anion yang tersisa itu disebutnya sebagai sisa asam. Nah, di contohnya itu ada kayak HCl atau asam klorida. Jadi nanti H-nya itu kita sebutnya sebagai asam dan Cl sama kita sebut dengan klorida. Selanjutnya penamaan senyawa organik hidrokarbon. Nah, pertama kita harus tahu dulu busa alkil. Busa alkil itu adalah ikatan karbon dengan atom hidrogen yang tunggal. Misalnya kayak cara penamaannya itu kita lihat dari jumlah karbonnya. Kalau jumlah karbonnya 1 itu namanya metil, kalau 2 etil, 3 itu propil dan seterusnya. Jadi dari jumlah karbonnya. Contoh senyawa hidrokarbon yang pertama yaitu alkana. Alkana ini penamaannya dari urutan penamaannya itu dimulai dari nama cabang lalu nama rantai hidup. Langkah-langkah penamaannya yang pertama yaitu kita menentukan rantai karbon terpanjangnya. Nah, misalnya kita lihat di sini dari yang paling atas dulu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di situ ada 7 rantai, 7 karbon. Nah, kalau kita lihat dari sini, kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 2 karbon. Nah, karena yang rantai karbon yang ini lebih banyak, berarti kita menentukannya. Berarti kita anggap ini sebagai rantai hidup. Nah, yang kedua itu kita menentukan namanya. Karena tadi ada 8 karbon, berarti namanya jadi oktana dengan akhiran ana, karena namanya oktana. Yang kedua kita menentukan gugus substituen atau percabangannya. Percabangan itu kita lihat dari kita mulai penomorannya dari gugus yang paling dekat. Misalnya kalau kita lihat di sini, gugus paling dekat itu ada di kedua, di karbon kedua. Sedangkan di sini itu di karbon ketiga. Berarti kita mulai dari sini. Nah, kita lihat di sini ada CH3. Di sana juga ada CH3. CH3 itu kalau karbon 1 kan tadi namanya metil. Karena ada 2, berarti depannya jadi ditambahin di metil. Nah, yang gugus kedua di sini ada 2 karbon, berarti namanya etil. Karena dia dari posisi nomor 3, berarti itu bisa jadi 3 etil. Nah, tadi karena metil ada 2, jadinya 2,6 di metil. Nah, yang kedua alkena. Alkena ini langkah-langkahnya sama, kita menentukan rantai karbon terpanjangnya dulu. Lalu kita lihat di sini alkena itu kan adalah rantai karbon dengan ikatan rangkap 2. Rangkap 2 itu seperti ini. Jadi bedanya penentuan namanya kita mulai dari yang paling dekat dengan rangkap. Misalnya di sini rangkapnya yang paling dekat ada di kanan. Kita udah tentuin rantai karbon terpanjangnya yang ini. Sebenarnya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 sama aja kalau bisa dari sini juga. Selanjutnya kan tadi kita udah tentuin kalau penomorannya itu harus dimulai dari rangkap yang terdekat. Jadi kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita menentukan gugus cabangnya. Ada metil, ada etil, dan ada metil. Nomorannya dari yang ketiga adalah alkena. Alkena ini adalah senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3. Contohnya di sini ada rangkap 3. Nah, kita lihat di sini jumlah atom C-nya kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nggak punya rantai cabang dan di sini ada rangkap di nomor 1 dan 3. Nah, kita lihat kan di sini ada rangkap itu kan sudah terhubung dengan 1 dan 2. Nah, tapi kita itu ambilnya dengan nomor terkecil. Jadi kita nanti hitungnya
penamaannya dimulai dari 1,3 perangkapnya dan namanya penta tanggal 5 karena perangkapnya ada 2 kita tambahin inti dan akhirannya guna sesuai namanya di 1,3 penta guna. Ada simbol dan struktur medis. Simbol dalam medis adalah gambar lambang atom yang disertai dengan gambar elektrovalensinya. Yang biasanya elektrovalensinya itu dilambangkan titik atau garis. Berikut contoh simbol medis. Kenapa sih kita harus menentukan struktur logis? Jadi fungsi utama struktur logis adalah menggambarkan perpindahan atau pemakaian bersama suatu elektron dalam ikatan kimia. Dan untuk menentukan struktur logis terdapat 3 cara, yaitu pertama menentukan elektron valensi dan menentukan elektron untuk stabil. Untuk menentukan elektron valensi kita harus menentukan dulu konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron dapat ditentukan dari nomor atom. Di sini saya memakai contoh senyawa metana CH4, yang dimana C mempunyai nomor atom 6. Jadi konfigurasi elektronnya 2 dan 4. Jadi C mempunyai 4 elektron valensi, sedangkan H atau hidrogen hanya mempunyai 1 elektron valensi karena nomor atom H adalah 1. Yang kedua, menentukan elektron pusat. Untuk menentukan elektron pusat dapat dilihat dari jumlah senyawa atom yang paling sedikit. Di sini dalam senyawa CH4 jumlah atom paling sedikit adalah C karena C hanya memiliki 1 atom sedangkan H memiliki 4 atom. Jadi C berada di tengah yang dikelilingi oleh atom H. Pasangkan elektron lalu periksa kembali apakah elektron sudah memenuhi kestabilan. Untuk memenuhi kestabilan, elektron harus memenuhi kaidah oktet dan dutet.
ketiga, tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan organik. Keempat, bersifat isolator karena kurangnya elektron bebas. Senyawa yang terikat secara kovalen tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kelima, berupa cairan, gas atau padatan lunak pada suhu ruang. Selanjutnya ada ikatan kovalen dalam ion poliatomic. Nah, ion poliatomic adalah kelompok atom yang terikat secara kovalen dan membawa muatan listrik secara keseluruhan. Nah, di sini contohnya ada molekul hidroksida. Kita lihat di sini molekul yang mengandung satu atom pada satu atom H ini itu cuma mengandung 7 elektron, 6 dari O dan 1 dari H. Nah, kita lihat di sini kan kulit terluarnya atau elektronnya O itu harusnya ada 6. Tapi karena dia dapat 1 dari H, itu dia jadinya kelebihan 1 lebih banyak. Nah, supaya netral, dia itu dapat muatan ionik yang jadinya tuh dia tuh punya muatan negatif biar seimbang. Sifat ion parsial pada ikatan kovalen. Sifat-sifat yang pertama itu adalah polaritas. Polaritas itu dapat terjadi karena adanya perbedaan elektron negativitas antara atom-atom yang terikat. Yang kedua adalah muatan parsial. Muatan parsial adalah nilai muatan yang apabila diukur dengan satuan dasar nilainya tidak bulat. Yang ketiga adalah karakter ionik, yaitu sifat-sifat ion seperti pada muatan parsial namun tidak sepenuhnya ion. Yang keempat adalah polarisasi. Polarisasi adalah distorsi lawan elektron ion bermuatan negatif oleh ion bermuatan positif. Contohnya itu ada air atau H2O, amonia atau NH3, metana atau CH4, dan karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya ikatan kovalen ganda. Ikatan kovalen ganda pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Kolmogorov pada pertengahan abad ke-19. Ikatan kovalen ganda atau ikatan rangkap dua, yaitu ikatan yang terbentuk apabila dua atom berbagi dua pasang elektron. Ikatan ini melibatkan 4 elektron ikatan antara atom, bukan 2 elektron ikatan seperti pada ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen ganda kekuatannya lebih kuat dibandingkan dengan ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen ganda memiliki jumlah elektron yang lebih besar sehingga membuat senyawa golongan ini cenderung relatif. Namun kereaktifan tersebut membuat ikatan ini menjadi kurang stabil. Untuk contohnya itu yang pertama ada ikatan kovalen karbon dioksida. Jadi di karbon itu kan nomor atomnya 6, konfigurasinya 2, 4. Jadi butuh 4 elektron. Sedangkan pada oksigen itu kan nomor atomnya 8, konfigurasinya 2, 6. Jadi butuh 2 elektron. Nah, karena saling membutuhkan makanya disebut dengan ikatan kovalen. Contoh selanjutnya itu ada ikatan kovalen oksigen, ikatan kovalen sulfur dioksida, dan terakhir ikatan kovalen C2H4. Lalu materi yang terakhir ada ikatan logam. Nah, ikatan logam ini ikatan kimia antara atom-atom penyusun logam, bukanlah ikatan ion ataupun ikatan kovalen, melainkan terdapat suatu jenis ikatan sendiri yang dapat mengikat atom-atom logam, yaitu ikatan logam. Nah, ikatan logam ini memiliki sifat-sifat fisik. Yang pertama ada teori larutan elektron. Pertama dikembangkan oleh Drude pada tahun 1902, kemudian pada tahun 1906 diuraikan oleh Lorentz. Menurut teori ini, kristal logam tersusun atas kation-kation logam yang tidak bergerak, lalu dikelilingi oleh larutan elektron valensi yang bergerak bebas. Lalu selanjutnya ada sifat mengkilat logam, di mana menurut teori Drude dan juga Lorentz, sebagian elektron valensi logam akan tereksitasi jika cahaya tampak jatuh pada permukaan logam. Ketika elektron tersebut kembali ke keadaan dasar, akan disertai pembebasan energi dalam bentuk cahaya atau kilat. Maka dari itu, peristiwa ini menimbulkan sifat mengkilap pada permukaan logam. Lalu selanjutnya ada konduktor listrik dan panas disebabkan oleh adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam dan juga tidak lentur atau tidak kaku. Jadi logam ini
dibengkokkan tetapi tidak mudah patah. Lalu yang terakhir ini ada contoh-contohnya. Yang pertama tembaga atau CU dalam bahasa latinnya cuprum, lalu ada aluminium yang biasa digunakan pada kehidupan sehari-hari di alat-alat masak, lalu ada besi atau Fe, yang terakhir emas atau paku. Nah, sekian presentasi dari kami. Yang terakhir ini adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh notulen yaitu Aisyah. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ikatan kimia adalah interaksi yang menyebabkan atom-atom bergabung menjadi molekul, ion, kristal, dan spesies stabil lainnya. Terdapat juga jenis-jenis ikatan, yaitu ikatan ion,